Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam rangka MPLS SMP Negeri 7 Madiun. Anak-anak yang aku kasihi dan Ibu banggakan, pada saat ini saya akan menyampaikan kegiatan keagamaan, yaitu agama Kristen. Di SMP Negeri 7 Madiun, pelajaran agama Kristen diadakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di sekolah. Sedangkan kegiatan agama Kristen terdiri dari 1. Pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Yang kedua, ada PA atau pendalaman Alkitab yang bisa kita lakukan setiap seminggu 1 kali. Yang ketiga, ada PD atau persekutuan doa yang kita lakukan di saat hari Jumat, yang mana teman-teman kalian sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bagi anak-anak yang beragama Kristen, kita melakukan persekutuan doa. Selanjutnya, ada kegiatan Natal pelajar. Ada kegiatan Paskah bersama. Dan juga ada kegiatan aksi sosial. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada kegiatan di tahun ajaran 2021-2022 dalam rangka kegiatan MPLS ini, mari kita bersama-sama mengadakan kegiatan dengan persekutuan doa. Namun, sebelum kita masuk dalam persekutuan doa, terlebih dahulu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu hingga kami boleh bertemu dalam kegiatan MPLS di SMP Negeri 7 ini. Berkati kami dalam kegiatan ini agar kami boleh menyiapkan hati dan pikiran sehingga kami dapat melakukan segala yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita saat ini berjudul Meneladani Karakter Kristus. Saya ulang, judulnya Meneladani Karakter Kristus. Bacaan kita ambil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita ikuti video ini. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou?
What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Anak-anak, dalam tayangan video tadi menceritakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mengatakan kepada Yesus bahwa menurut hukum Taurat Musa, perempuan itu harus dilempari dengan batu. Hal itu dikatakan kepada Tuhan Yesus agar orang-orang Farisi dan ahli Taurat dapat mencobai Tuhan Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus mendesak dan bertanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia mengambil batu yang pertama melempar batu itu kepada perempuan ini." Sekali lagi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Setelah mendengar hal itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Sehingga tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Maka jawab perempuan, "Tidak ada, Tuhan." Kata Tuhan Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, itulah anak-anak suatu permasalahan yang diperhadapkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, dari cerita ini ada 3 hal yang dapat kita teladani dari karakter Tuhan Yesus. Yang pertama, bersikap tenang dan berpikir positif.
Yang kedua, bertindak bijaksana. Yang ketiga, menjalani dengan kasih dan kerendahan hati. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, 3 teladan karakter Tuhan Yesus itu dinyatakan. Yang pertama, di saat menghadapi permasalahan, Tuhan Yesus bersikap tenang dan berpikir positif. Dibuktikan atau ditunjukkan pada saat itu ketika orang-orang datang menyerang dengan pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma menunduk dan menulis di tanah. Disitulah Tuhan Yesus bersikap tenang dan berpikir positif. Yang kedua, di saat menghadapi masalah, Tuhan Yesus bertindak dengan bijaksana. Ditunjukkan yaitu dengan mengatakan, barang siapa di antara kamu merasa tidak berdosa, silahkan ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Apa yang terjadi? Mereka satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan semua manusia, tentu pernah berbuat dosa. Maka tidak ada satupun yang mengambil batu dan melempar kepada perempuan itu. Tindakan yang bijaksana. Yang ketiga, di saat menghadapi masalah, Tuhan Yesus memberi pelajaran kepada kita dengan menjalaninya dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Di sini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anak-anak, setiap orang pasti mempunyai pergumulan dan permasalahan masing-masing. Namun, percayalah, di dalam pergumulan dan permasalahan itu, Tuhan pasti mempunyai rencana yang terindah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu, Indah Rencanamu.